Karya yang sering dijadikan bahan untuk resensi yang pertama adalah buku. Buku terbagi menjadi dua, buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi merupakan buku yang berisi cerita, sifatnya imajinatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata fiksi berarti cerita rekaan atau hayalan yang tidak berdasarkan pada kenyataan. Contohnya, cerpen, novel, puisi, komik, dan lain sebagainya. Sementara buku non-fiksi merupakan buku yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Menurut KBBI, non-fiksi adalah yang tidak bersifat fiksi, tetapi berdasarkan fakta dan kenyataan. Contohnya, buku pelajaran, buku ensiklopedia, dan lain sebagainya. Karya yang sering dijadikan bahan untuk resensi selanjutnya yaitu ada film dan juga drama. Unsur-unsur resensi. Bagian yang pertama yaitu judul resensi. Judul resensi itu bukan judul karya yang kalian resensi ya. Judul resensi ini berbeda ya dengan judul karya yang sedang kalian resensi. Resensi yang kalian buat adalah sebuah karya baru. Jadi, alangkah lebih baiknya kalian memberikan nama atau judul untuk karya kalian tersebut. Contohnya, jika kalian menulis resensi film Perahu Kertas, maka judul resensinya yaitu Perasaan yang Saling Terhalang. Judul resensi semestinya harus mempunyai kesinambungan dengan isi resensi. Selain itu, judul yang menarik juga akan memberi nilai lebih tersendiri. Jadi, jika kita ingin menulis resensi sebuah buku, identitas buku yang perlu dicantumkan dalam resensi yaitu judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan jika diketahui harga bukunya, maka silakan cantumkan harga buku tersebut dalam identitas buku. Bagian yang ketiga yaitu isi resensi buku. Biasanya dalam paragraf pertama itu bisa dijelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang penulisnya atau latar belakang penulisan karyanya. Kemudian masuk ke sinopsis. Jadi, di dalam sinopsis kita menjabarkan sedikit dari cerita di dalam buku tersebut. Inti dari resensi yaitu penilaian sebuah karya, yaitu keunggulan dan kekurangan sebuah karya. Jadi, dijabarkan penilaian kita terhadap sebuah karya tersebut. Dan bagian yang keempat yaitu penutup. Pada bagian penutup biasanya berisi tanggapan atau masukan kita terhadap karya tersebut. Bisa juga berisi alasan kenapa buku tersebut ditulis dan kepada siapa buku tersebut ditujukan. Kaidah kebahasaan teks resensi terbagi menjadi 4. Pertama, konjungsi penerangan. Konjungsi yaitu kata penghubung atau kata hubung. Konjungsi penerangan menjelaskan atau menerangkan tentang suatu hal. Contohnya, yakni, yaitu, bahwa, merupakan, dan sebagainya. Kedua, yaitu konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata hubung yang berkaitan dengan waktu. Contohnya, sejak, saat, kemudian, lalu, akhirnya, dan lain sebagainya. Ketiga, konjungsi penyebab. Konjungsi penyebab yaitu berisi tentang sebab akibat terjadinya sesuatu. Contohnya, karena, sebab, akibatnya, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu pernyataan yang berupa saran. Jadi di dalam resensi tersebut terdapat penyampaian saran kita terhadap penulis sebuah karya tersebut. Contohnya yaitu hendaknya, harusnya, jangan, sebaiknya, alangkah baiknya, dan lain-lain.